Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Sari di mata kuliah Pajak Penghasilan. Baik teman-teman, kita kali ini memasuki pertemuan kita ke-14. Langsung saja ya, izin saya share screen mengenai materi kita pada hari ini, yakni pelaporan pajak penghasilan SPT tahunan dan administrasi perpajakan. Tema perkuliahan kita pada hari ini merupakan tema yakni yang sering kita hadapi ya di dalam pelaporan pajak penghasilan, SPT tahunan dan administrasi pajak. Di sini pelaporan pajak merupakan tahap akhir dari sistem eh, pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia di mana saat ini kita menganut sistem yang namanya self assessment, yang mana si wajib pajak ini diberi kepercayaan untuk menghitung, untuk melakukan pembayaran, untuk melaporkan pajak yang terhutang kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui surat pemberitahuan SPT. Nah, di dalam materi ini kita akan apa? Belajar ya bersama-sama ya mengenai tentang pengertian dari SPT itu apa saja jenis SPT-nya, fungsi dari SPT itu apa saja, tata cara pengisian dan penyampaiannya bagaimana, serta ketentuan dan batas waktu pelaporan sebagai fondasi pemahaman administrasi perpajakan bagi mahasiswa. Nah, teman-teman, di materi pada hari ini, kita nanti akan membahas pelaporan dari SPT itu bagaimana. Dengan yang ada di Indonesia, sistem pelaporannya kita menggunakan sistem self-assessment dan administrasi dari DJP online ya saat ini ya, Direktorat Jenderal Pajak itu sudah online semua melalui One System Gateway yaitu di sistem Cortex. Nanti kita juga akan belajar mengenai ruang lingkup administrasi dan ketentuan dalam pelaporan SPT tahunan. Tujuannya instruksional. Setelah menyelesaikan materi hari ini, teman-teman mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep-konsep fundamental pelaporan pajak dan administrasi pajak secara komprehensif, mulai dari pemahaman yang teoritis hingga sampai dengan praktek laporan menggunakan e-filing. Nah, di sini nanti teman-teman akan bisa belajar mengenai pemahaman tentang SPT. Bagaimana sih caranya untuk menjelaskan konsep SPT sebagai instrumen pelaporan perpajakan yang resmi. Lalu membedakan SPT, mengidentifikasi perbedaan antara SPT masa dan SPT tahunan. Selanjutnya adalah tata cara pelaporan, di mana ini menjelaskan prosedur penyampaian SPT melalui berbagai metode dan administrasi perpajakan. Di dalam administrasi perpajakan berarti adalah mekanisme memahami administrasi dengan ketentuan dan batas waktunya. Jadi untuk pelaporan SPT baik tahunan maupun masa itu ada batas waktunya. Yang terakhir adalah terkait dengan sanksi administratif, di mana sanksi administratif ini mengidentifikasi konsekuensi hukum atas pelanggaran administratif dari perpajakan itu sendiri. Nah, SPT atau surat pemberitahuan itu kita sering sering sebut ya, kita sering kenal. Itu sebagai sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan jumlah pajak terhutang dalam jumlah pajak yang dipotong atau yang dipungut serta melaporkan tentang struktur penghasilan hartanya berapa, kewajibannya berapa, SPT-nya. SPT ini bisa kita katakan adalah sebagai instrumen yang utama ya di dalam melakukan self assessment. Di mana di dalam self assessment ini tadi ya DJP sudah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak di mana dia menghitung, melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, di sini SPT itu berfungsi sebagai dasar dari Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan, dia akan melakukan pencocokan dan meneliti apakah si wajib pajak itu patuh. Nah, tanpa dengan adanya SPT yang tepat waktu, DJP itu tidak dapat memvalidasi pembayaran pajak yang telah dilakukan. Nah, ini adalah alur pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Teman-teman bisa cek ya bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan harus berurutan. Wajib pajak terlebih dahulu menghitung berapa pajak terhutangnya, kemudian membayarkan, lalu melaporkan pembayaran tersebut melalui SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk administrasi yang lebih lanjut.
Jenis-jenis SPT. SPT itu ada dua ya, ada SPT masa dan SPT tahunan. Kalau eh kita lihat namanya saja masa dan tahunan. Kalau masa itu bisa kita katakan bulanan. Kalau tahunan ya setiap setahun sekali. Nah, ini didasarkan pada periode pelaporannya, dibagi menjadi dua kategori utama yang masing-masing memiliki tujuan dan periode pajak yang dilaporkannya itu juga berbeda-beda. Jadi teman-teman harus paham SPT masa dengan SPT tahunan. Kalau untuk periodenya, SPT masa itu satu masa pajak, jadi bulanan. Kalau SPT tahunan, satu tahun pajak. Jadi eh, se- per kalender atau per tahun buku akuntansi ya. Tujuannya apa? Kalau SPT masa ya ini pelaporan periodik seperti PPh 21, 22, 23, dan 25 ataupun PPN. Jenis pajaknya apa? Yaitu PPN masa, PPN PBB, tuh batas waktunya adalah 20 hari setelah akhir masa pajak. Kalau SPT tahunan itu tadi adalah dalam periodenya adalah dalam satu tahun pajak ya. Tujuannya untuk rekapitulasi setahun penuh sebagai dasar perhitungan pajak di akhir tahun. Jenis pajaknya apa? PPh orang pribadi ataupun PPh badan di Form 1770 atau Form 1771. Nah, di sini batas waktunya kapan? Batas waktunya untuk orang pribadi adalah 31 Maret, sedangkan badan itu di bulan April di akhir bulan di tanggal 30. Jadi berbeda-beda antara jenis SPT masa dengan SPT tahunan. Fungsi dari SPT bagi setiap wajib pajak ini ya, wajib pajak umum, pengusaha kena pajak, dan pemotong atau pemungut. Di mana wajib pajak umum ini melaporkan pajak terhutang dari penghasilan, harta, atau kewajibannya. Sedangkan untuk PKP atau pengusaha kena pajak ini melaporkan pajak pertambahan nilainya dan mengkreditkan sebagai pajak masukan. Nah, di sini ada pemungut, ada pemotong pajak. Nah, ini melaporkan pajak yang dipungut atau yang dipotong oleh pihak ketiga. Nah, biasanya tanyakan nih, apa sih bedanya pemungut dan pemotong pajak ya? Itu teman-teman sering bedanya apa? Di sini Bu Risma jelaskan dulu. Kalau yang dinamakan pemotong pajak. Berarti pihak yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain. Artinya, ketika seseorang atau suatu perusahaan ini menerima penghasilan, sebagian dari penghasilan tersebut dipotong terlebih dahulu untuk membayar sebelum diterima oleh penerima penghasilan. Jadi, sudah dipotongkan dulu, ya. Kalau pemungut itu pihak yang ditunjuk pemerintah untuk memungut dari pihak lain pada saat terjadinya transaksi, kemudian dia nyetorkan. Jadi dia mungut, ya, dia nyetor. Setelah itu dia nyetorkan ke kantor kas negara, di mana eh, beda dengan pemotong yang memotong penghasilan. Kalau pemungut itu memungut pajak saat terjadi pembelian atau penyerahan barang atau jasa. Contohnya bisa terjadi pada PPh pasal 22. Terus biasanya yang terkait dengan instansi pemerintahan, BUMN atau instansi-instansi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya syarat sah pengisian SPT. Nah, agar SPT dianggap sah dan memenuhi syarat yang formal menurut Perundang-undangan Perpajakan, wajib pajak ini harus memastikan bahwa SPT itu diisi memenuhi 6 kriteria esensial. Namun kita lihat ada beberapa kegagalan-kegagalan yang menyebabkan kenapa sih SPT tersebut dianggap tidak lengkap. Yang pertama, satu benar, dua lengkap, tiga jelas, bahasa Indonesia, mata uang yang digunakan adalah rupiah dan ditandatangani. Nah, syarat sah pengisian SPT yang pertama adalah benar. Setiap angka dan informasi yang disampaikan melalui assessment tadi harus sampaikan secara akurat sesuai dengan bukti pembukuan serta transaksinya. Yang kedua adalah lengkap. Seluruh form dan lampiran wajib diisi, tidak boleh ada kolom kosong. Ketiga adalah jelas, berarti apa? Tulisan atau inputan data harus bisa dibaca dan tidak menimbulkan multi interpretasi. Keempat adalah menggunakan bahasa Indonesia ya, karena kita di Indonesia ya.
sebagai bahasa resminya bahasa Indonesia. Yang kelima, mata uangnya adalah rupiah, ya. Keenam, ditandatangani dan diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya yang sah secara hukum. Ini adalah beberapa syarat sah dari pengisian SPT. Tata cara penyampaian SPT. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT melalui berbagai akun resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Baik kalau dulu ada manual ya sampai elektronik, tapi sekarang elektronik semua ya. Dalam prakteknya ini mulai dari EVIN, terus ASP sampai dengan saat ini Cortex Administration System. Nah, ini kalau dulu ya bisa langsung ke KPP atau KP2KP atau pos jasa kurir, e-filing, penyedia jasa ASP. Kalau sekarang ya sudah tersentral melalui Cortex System. Nah, pelaporan melalui e-filing. Nah, ini Bu Risma bahas aja ya. Jadi teman-teman itu tahu sejarahnya bagaimana kok bisa pelaporannya sekarang menggunakan Cortex dari dalam pelaporan SPT tahunan dan administrasi perpajakannya. Nah, di sini e-filing itu adalah sarana penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang digunakan secara online dan real time ya teman-teman ya, dan melalui internet. Sistem ini terintegrasi langsung dengan servernya di JP Online dan memberikan tanda tangan tanda terima elektronik sebagai bukti penerimaannya. Jadi nanti tanda terima ada tanda terima elektroniknya ya, ada BPS-nya. Keuntungan dari e-filing apa? Ya ini pelaporan tersedia 24 jam non-stop, menghemat biaya. Bukti penerimaan elektroniknya dapat diterima otomatis lewat email. Jadi setelah teman-teman submit, oke langsung buktinya langsung masuk lewat email. Aman karena terinskripsi dan menggunakan sertifikat digital pada DJP. Jadi ada sertelnya. Sertel itu semacam tanda tangan, tapi kita pakainya kode, boleh huruf dan angka, boleh angka saja atau huruf saja. Jadi seperti password ya. Biasanya kalau sekarang itu ada user, ada password, ada passphrase, ada circle lah. Itu Bu Risma sarankan kalau sudah ada yang seperti itu ya dibuat sama saja karena nanti biar tidak bingung dan tidak salah. Nah, ini dokumen pendukungnya apa? EVIN, bukti potong, laporan keuangan, daftar susunan keluarga, biasanya untuk PPh orang pribadi, daftar harta dan kewajiban. Nanti ketika teman-teman ngisi SPT itu banyak sekali untuk poin-poin yang harus diisi ya. Ada tanggungannya, nama anak, pekerjaan istri atau pekerjaan suami. Nah, itu ada semua di SPT. Perpanjangan penyampaian SPT. Dalam keadaan tertentu, wajib pajak badan dapat mengajukan perpanjangan waktu penyampaian SPT. Namun, perpanjangan ini tidak menghapus kewajiban membayar pajak. Wajib pajak tetap harus membayar pajak berdasarkan perkiraan sementara untuk menghindari sanksi bunga. Di sini ada pemberitahuan dari DJP, lalu estimasi dari pelunasannya, dan persetujuan pelaporannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pemberitahuan dari DJP ini wajib pajak badan menyampaikan pemberitahuan secara elektronik, secara tertulis kepada KPP sebelum batas waktunya. Estimasi pelunasannya kapan? Ya, ini menghitung pajak perkiraan sendiri bahwa melunasi kekurangan pajak terhutang sebelum tanggal jatuh tempo normalnya itu berapa? Itu dihitung di situ. Selanjutnya adanya persetujuan dan pelaporan, di mana setelah persetujuan, wajib pajak memperoleh perpanjangan waktu biasanya kurang lebihnya 2 bulan ya, untuk menyampaikan SPT-nya saja, tapi untuk bukan pembayarannya. Nah, ini apa lagi. Setelah itu kita bicara mengenai sanksi administratifnya. Sanksi administratif itu diterapkan untuk mendorong yang namanya kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak. Nah, ini ada beberapa ringkasan case ya, pelanggaran yang ditemukan dan konsekuensi administratif. Yang pertama, dia telat menyampaikan SPT. Di dalam apabila si WP ini telat menyampaikan SPT, pasti timbul yang namanya denda administratif ya. Sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Per hari keterlambatan sampai batas tertentu dikenakan denda, tergantung dari jenis SPT-nya itu apa. Yang kedua, tidak menyampaikan SPT. Lah ini salah lagi. Konsekuensinya dendanya per SPT tidak dapat disampaikan.
Dan ini dapat menimbulkan yang namanya potensi pemeriksaan dan penagihan. Bila pajak terhutangnya nilainya material dan signifikan, ya tetap ya, pasti ada potensi dari pemeriksaan. Ketiga adalah SPT yang tidak benar. Akibatnya bisa muncul yang namanya pembetulan, denda administratif atau bunga kurang bayar jika disengaja dapat berkembang ke sanksi pidana atau kasusnya berat. Selanjutnya adalah keterlambatan pembayaran. Bunga dan denda. Bunga keterlambatan pro rata per hari dan atau denda tetap sesuai dengan ketentuan jenis pajaknya itu. Ini ya ada ringkasan tabel ya jenis pelanggaran. Misal di sini terlambat menyampaikan SPT. Sanksi umumnya denda atau bunga. Keterangannya denda dihitung per SPT. Tidak sampaikan SPT berarti dendanya tetap ditambah resiko pemeriksaan. Kalau SPT-nya tidak benar, itu biasanya mungkin denda administratif sama kemungkinan adanya koreksi. Nek misal terjadi kurang bayar berarti dia bunga plus STP-nya disengaja atau sanksinya lebih berat ya. Kalau terlambat bayar pajak ya pasti ada bunga keterlambatan, ada prorata. Jadi terlambatnya berapa hari atau berapa bulan ya. Perhitungannya bulanan atau harian sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya adalah SKP, Surat Ketetapan Pajak. Di dalam SKP atau Surat Ketetapan Pajak, ini merupakan dokumen formal dari Direktorat Jenderal Pajak yang menetapkan jumlah pajak terhutangnya setelah penelaahan penelaahan. Dengan adanya yang namanya SKP ini mengikat dan menjadi dasar penagihan atau koreksi administratif. Nah, ini berikut 4 jenis SKP dan fungsi singkatnya agar staf dapat menjelaskan perbedaan dengan cepat. Yang pertama adanya SKP KB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. KB itu berarti kurang bayar. Ini menetapkan tambahan pajak yang harus dibayar karena kurang bayar terindikasi pada penetapan atau pemeriksaan. Yang kedua adalah SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Di dalam SKP ini digunakan untuk ditemukan kekurangan bayar yang sifatnya lampau atau tambahan setelah batas waktu diterimanya tertentu. Selanjutnya ada SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, di mana menetapkan bahwa wajib pajak telah membayar lebih sehingga berhak atas restitusi atau kompensasi dari pajak. Ya, terakhir ada namanya SKPN, Surat Ketetapan Pajak Penagihan. Ya, terkait dengan SKPN ini kalau sudah terakhir ya, di mana ini ada surat ketetapan terkait penagihan pajak yang menjadi dasar penerbitan STP jika tidak dipenuhi. Ya. Selanjutnya terkait dengan surat tagihan pajak. Nah, tadi kita sudah, Bu Risma sudah menyinggung sedikit ya, apa itu STP. STP itu adalah dokumen penagihan resmi yang diterbitkan oleh DJP apabila kekurangan pembayaran pajak setelah penetapan SKP tadi. STP memuat jumlah yang harus dibayar, bunga, dan batas akhir pelunasan. Jadi ada violation, ada assessment, ada issue STP-nya, dan payment or collection-nya. Ini dalam STP ada semua. Nah, ini adalah ringkasan administrasi pelaporan perpajakan. Pertama kita harus hitung dulu tuh pajaknya berapa. Lalu setelah itu kita melakukan pembayaran pajaknya dan isi pajaknya, isi SPT-nya, lapor SPT-nya melalui Kortek DJP dan DJP akan melakukan verifikasi. Setelah itu muncul SKP atau STP jika diperlukan. Yang terakhir adalah 7, berarti tentang kepatuhan pajaknya. Di mana kepatuhan pajak ini tujuan akhirnya adalah mengurangi resiko denda, bunga, dan tindakan dari penagihan. Jadi di sini teman-teman sudah paham ya terkait dengan pelaporan pajak penghasilan SPT tahunan eh, dan administrasi perpajakan. Ya, kalau sekarang,
Kalau sekarang pakainya kan kita sudah sudah Cortex ya. Kalau sudah Cortex itu sudah ini sudah teradministrasi dalam satu sistem saja. Jadi sudah bisa dilihat pantau itu dalam satu sistem Cortex. Nah, kita masuknya biasanya kalau untuk pelaporan dan lain-lain untuk wajib pajak orang pribadi ya masuknya ke Cortex pribadi. Tapi kalau untuk wajib pajak badan kita masuknya impersonate, berarti di Cortex-nya direktur dulu, habis itu yang diimpersonate-kan ke wajib pajak badan. Nah, saat ini ya teman-teman, administrasi perpajakan di Indonesia itu kan telah mengalami yang namanya digitalisasi ya. Adanya CAS ya, Cortex Administration System, yang saat ini mulai diterapkan secara bertahap di DJP. Sistem ini menggantikan berbagai aplikasi perpajakan yang sebelumnya terpisah di beberapa platform, sekarang sudah ada di satu platform yang lebih terintegrasi. Nah, dengan adanya Cortex ini nanti administrasi perpajakannya akan lebih efisien dan mulai dari registrasi wajib pajak, pelaporan SPT, sampai dengan pelayanan perpajakan dalam satu sistem. Nah, itu kalau kali teman-teman sudah ada yang punya untuk Cortex-nya, wajib pajak orang pribadi itu bisa dibuka di situ sistemnya apa aja, baik dari layanan perpajakan sampai dengan eh, administrasinya itu di situ ada semua sudah online. Nah, hal yang tidak kalah penting adalah memperhatikan batas waktu pelaporan. Untuk wajib pajak orang pribadi, tadi ya seperti yang Bu Risma bilang bahwa SPT harus disampaikan paling lambat 31 Maret di tahun berikutnya. Sedangkan wajib pajak badan, batas akhirnya itu 30 April bulan berikutnya. Nah, di sini ya teman-teman, apabila terlambat, dalam melaporkan SPT, si wajib pajak ini dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi, di dalam digitalisasi melalui Cortex Administrasi Sistem ini menunjukkan komitmen pemerintah ya saat ini membangun administrasi perpajakan yang tentunya lebih modern, lalu lebih transparan, lebih terintegrasi, yang mana dengan adanya pelaporan SPT ini memanfaatkan sistem digital yang tersedia. Nah, ini cukup bagus ya, di mana wajib pajak saat ini itu memenuhi kewajiban perpajakannya lebih mudah, cepat, efisien, serta akurat. Sudah di ini ya apa? Sudah di perantarai oleh adanya sistem Cortex Administration System. Nah, ini meningkatkan kepatuhan pajak dan juga mendukung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Jadi, pajak itu kan pungutan yang sifatnya wajib ya. Jadi, sifatnya wajib dan memaksa. Tapi kembali lagi, pajak itu seharusnya memang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Oke. Baik, teman-teman, eh, pada kesempatan hari ini kita sudah ini ya, sudah belajar mengenai SPT, yakni sarana utama dalam pelaporan wajib pajak, itu dihitung dari ketepatannya, kelengkapannya, lalu ketepatan waktu mendukung sistem self-assessment-nya, sampai dengan pemahaman dari SKP dan STP dan sanksi yang mengurangi resiko kepatuhan. Nah, ini eh, di sini saya cuman mau bilang bahwa sistem perpajakan yang ada di Indonesia ini terus berkembang, dan ya tadi kita sebagai warga negara yang baik harus menuruti menghitung, melaporkan eh, Cortex ini, pajak ini melalui sistem Cortex ya, yang ada dengan data yang sebenar-benarnya ya. Jadi diharapkan ya nanti untuk apabila teman-teman sudah lulus nanti, oh sudah paham nih kenapa sih muncul adanya digitalisasi perpajakan dari zaman dulu yang dipisah-pisah seperti folder apa namanya sistemnya sendiri-sendiri, e-filing dan macam-macam, sudah ada tersentral semuanya di Cortex. Baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp group ataupun di Siakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.